Dek Sisti, apa kabar? Pasti hebat, dahsyat, luar biasa. Perkenalkan, nama kakak Maria. Hai. Sebelum kita memulai acara kita, kebaktian kita, alangkah baiknya kita berdoa. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Haleluya Yesus, haleluya Bapak. Kembali kami mengucap syukur Bapak, di mana atas berkat rahmat dan kasih karunia-Mu kami masih dalam keadaan sehat hingga pada hari ini. Bapak, sebentar kami akan memulai acara kebaktian kami. Kami serahkan acara kebaktian kami ini dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan pemerintahan-Mu. Bapak, dimanapun kami berada, Tuhan Bapak selalu melindungi kami. Bapak berada di tengah-tengah kami. Bapak, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. In my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart, talk about deep, deep down, down, deep down in my heart, talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Deep down in my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart, talk about deep, deep down, down. Deep down in my heart, talk about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Selalu mendukungmu, menolongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu. Erat-erat, kau temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu. Erat-erat, kau temanku,
Hai adik Sisti, shalom semua. Apa kabar hari ini? Hari ini bersama saya Teacher Jen yang membawa firman yang bertajuk Aku Dapat Dipercaya. Baiklah adik, sebelum kita mendengarkan firman kita, mari kita sama-sama berdoa ya. Ayo mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, urapi kami Tuhan dengan setiap firman yang kami dengar pada hari ini Tuhan. Agar setiap firman kami dengar hari ini Tuhan dapat kami fahami, kami pelajari, dan kami dapat meneladani sesuatu, belajar sesuatu yang baru melalui firman hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu atas hidup kami pada hari ini. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, baiklah adik-adik, mari kita buka dalam Kejadian 9. Kita baca dalam ayat 8 hingga 17 ya adik-adik. Mari kita sama-sama baca. Yaitu perjanjian Allah dengan Nuh. Di dalam ayat 8, berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Ayat 12 ya. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. 16 hingga 17 ya adik. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Ya adik, seperti yang kita paham ya, pada masa itu Nuh adalah seorang yang taat dan hidup benar di mata Allah. Ya, di mana Tuhan pada masa itu memutuskan untuk memperbaiki bumi ya. Pada masa itu penuh dengan orang-orang yang tidak bisa dipercayai. Jadi Tuhan menyuruh Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera. Bahtera itu adalah sebuah kapal ya besar ya adik-adik. Oke, ketika itu Nuh selesai membangun kapal besar itu, dan Tuhan mengatakan kepadanya untuk mengisi dengan mengisi bahtera itu bersama dengan anggota keluarganya dan haiwan-haiwan yang banyak seperti tikus, gajah. Setiap hewan adalah berpasangan ya adik-adik. Hujan pun setelah semua haiwan-haiwan dan anggota keluarga Nuh masuk ke dalam kapal itu, hujan pun turun selama 40 hari dan 40 malam. Selama itu air pasang bah yang sangat dahsyat ya adik-adik masa itu, mana hujannya yang deras yang tak berhenti-henti,
telah membanjiri seluruh bumi pada masa itu. Setelah 40 hari 40 malam, hujan berhenti ya adik-adik, di mana suatu hari Nuh telah mengirimkan seekor burung, yaitu burung merpati ya adik-adik, untuk mengirimkannya keluar untuk mencari bahan yang kering. Di mana suatu hari burung itu tidak kembali lagi dan Nuh tahu bahwa sudah waktunya untuk keluar dari Bahtera. Apa yang Nuh buat pertama kali dia keluar dari Bahtera itu? Ya, Nuh pertama kalinya dia bersyukur kepada Tuhan karena telah menyelamatkan dia dan keluarganya dan hewan-hewan dari air yang bah itu. Nah, disitulah Allah membuat perjanjian dengan Nuh, di mana Allah berjanji kepada Nuh bahwa dia tidak akan pernah menurunkan air bah lagi. Apa tanda janji Allah dengan Nuh? Yaitu di mana Allah meletakkan busurnya atau yang kita sebut sebagai pelangi. Oke, di dalam ayat 13 ya adik-adik, itu perjanjiannya. Oke, di sini dia berkata apa? Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Itulah perjanjian Allah dan Nuh dan kepada semua makhluk yang berada di bumi ya adik-adik. Oke adik-adik ingin menjadi orang yang dipercayai, ya kita harus belajar menjadi orang yang dapat dipercayai, belajar bertanggung jawab, hidup setia dan hidup benar di mata Allah ya adik-adik. Kita juga harus mentaati orang tua kita, kepada guru-guru, kawan-kawan. Kita harus berkawan yang benar dan ikhlas ya adik-adik. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita sama-sama baca ayat hafalan ya, dalam Kejadian 9 ayat 13. Adik-adik sudah sediakan pen dan buku? Sila tulis ayat hafalan Anda di rumah ya. Oke, mari kita sama-sama baca. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Amin adik-adik. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita sama berdoa ya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami telah dengar pada hari ini Tuhan. Urapi kami Tuhan dengan setiap firman-Mu ya Tuhan, agar kami terus bertekun untuk terus belajar meneladani sikap-Mu ya Bapa, agar kami menjadi seperti Nuh yang dapat dipercayai ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bye adik-adik, jumpa di minggu hadapan. Tuhan Yesus memberkati.